وصحبه أجمعين. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masih diberikan kesempatan Allah hidupkan kembali dari tidur malam kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesempatan di mana kita masih bisa memperbanyak taubat, masih bisa memperbanyak amal soleh, masih bisa memperbanyak amal jariah ya insya Allah. Salat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang kakak ibu bunda yang berhormat, wabil khusus anak-anak santri calon santri masih mahasantri baru nih, gimana setelah melaksanakan ospek beberapa hari ini? Semalam Abi meeting lagi sama Beben, ayah Beben. eh ada yang mundur lagi ya katanya ya. Terus ditanya kenapa Ben? Abi bilang oh salah satunya karena tidak tahan dengan harus bangun sholat malam jam 3 pagi, gitulah kurang lebih. Oh, Aisyah. Nah, qadarullah pas malam tidur jam 9 jam ya. Abi mau menemani anak-anak tidur kan ya anak-anak murojaah, ziyadah murojaah. Nah, Abi menemani si Kausar, anak kelima Abi. Masya Allah tabarakallahnya pas Allah tampilkan yang sedang diziadah dan murojaah itu adalah surat Al-Insan ayat 26 dan 27. Iya, nggak ada yang kebetulan. Memang Allah takdirkan ini sejatinya buat pengingat buat Abi gitu ya. Dan teman-teman juga kalau di grup nanti juga mas santri kan pada yang calon mahasiswa baru, calon mahasiswa santri baru ini nanti ketika sudah masuk ke WhatsApp grup itu kan semua nanti punya pasang-pasangan untuk kita apa namanya laporan ya sholat qiyamul lail. Nah, apa isi surat Al-Insan itu? Dan ternyata Masya Allah teman-teman. Tapi buka slideshow. Kalau baca dari ayat satu dan seterusnya, ini Nabi baca bah kena waktu ya. Intinya memang Allah berikan pilihan hidup kita mau kufur atau syukur, kita mau taat atau tidak taat gitu ya. Dan di sini banyak menjelaskan tentang surga. Ya, nah kalau antum nanti pengen tahu surga seperti apa, ya banyak surat yang membahas itu. Nah ternyata salah satunya, nih Abi baca lagi surat Al-Insan ini cukup sangat detail gitu ya, membahas terkait dengan eh, seperti apa surga itu gitu. Eh, yang pertama dibahas tentang eh, makanannya, pakaiannya, minumannya. Pakaian juga dibahas di sana, minumannya ada dari sumber air kafur gitu ya. Terus ada jahe di sana. Bagaimana pemuda-pemudanya bagaikan nanti kita akan dikelilingi oleh pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang tidak akan pernah tua. Dan seperti bertaburan mutiara kita melihat mereka, saking ganteng, saking cantiknya. Dipannya seperti apa, sampai suhu, suhu detail banget, kan. Suhu ruangan surga itu seperti apa tuh di Al-Insan itu dibahas. Ya, dan ini ya Masya Allah gitu. Ya kalau Abi yang lebih paham gitu ya, kita itu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang beramal soleh. Untuk take action itu ya hanya ada dua motivasi kita. Kalau nggak karena ingin mendapatkan sebuah kenikmatan atau ingin menjauh dari rasa sakit gitu ya, rasa sengsara gitu. Atau gampangnya kita, Abi, antum ingin termotivasi karena ingin mendapatkan surga atau ingin menghindari nerakanya. Pilihannya itu. Dan surat Al-Insan ini eh, menggambarkan bagaimana kita moving forward di depan kita nih ada surga gitu. Ya, ya neraka juga di depan kita sih. Kita belum pernah masuk neraka. Isinya ada poin bahwa oke kita dapat kayak "Lu kenapa sih lo mau bisnis? Karena lo pengen kaya. Nah kan itu sesuatu yang eh, apa yang teman-teman akan dapatkan gitu. Nah kita bisa bergerak melakukan sesuatu itu karena kita paham tujuan kita, karena kita paham apa yang akan kita dapatkan.
ya. Nah, di surat Al-Insan ini dibahas detail sampai gelas-gelasnya bejana, ya, laksana kristal, ya, detail. Nanti antum coba tadaburi, namanya jadi sebuah penyemangat untuk kita eh, ya mendapatkan surga kita insya Allah. Sampai di ayat kalau malam kan ayat 26, 27 yang Kausar Murojaah, Ziyadah dan Murojaah gitu ya. Nah, mulai di ayat 22, nah di sini sebenarnya poinnya. Inilah balasan untukmu ya, surga tadi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad saya berangsur-angsur. Tanzila, berangsur-angsur. Nah, ini mulai kode nih teman-teman. Ya. Inilah balasan untukmu. Kalau Abi, saya kan juga Abi masih banyak dosa, masih banyak maksiat, masih banyak khilaf, masih banyak dosa yang belum sempat tertaubatkan. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, tapi kita punya semangat untuk bertobat, semangat untuk beramal soleh, semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita gitu ya. Nah, Allah akan memberikan balasan. Pengen nggak dapat balasan? Pengen. Abi sih pengen. Ini sejatinya Abi lagi ngomong buat diri Abi gitu ya. Lagi mengingatkan diri Abi sendiri. Nah, kalau kita pengen dapat balasannya, nah, di ayat 23-nya, sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran kepadamu. Ya, dalam konteks ini Muhammad, ya sekarang kalau Allah lagi ngomong ke kita, kepadamu, ini saya, kata Allah, turunkan lakukan kepadamu secara berangsur-angsur. Ya kan, kita bicara mem satu ayat, itu berangsur-angsur, kita tadaburi satu ayat per ayat, ayah beben terutama mungkin lebih dalam kalau membahas ayat, ya itu berangsur-angsur tanzil. Ya, maka kata Allah, bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Satu, Quran turun ke kita untuk kita pelajari, untuk antum, untuk kita hafalkan, untuk kita tadabburi, untuk kita pahami, kita maknanya, dan kita implementasikan, kita apa namanya, kita aplikasikan, ya kita amalkan, gitu ya. Setelah itu apa haknya Quran? Ya kita ajarkan, kita dakwahkan, ya. Sehingga nanti kita semua santri-santri wabil khusus menjadi seorang hamilul Quran. Nah, ketika kita mengamalkan Quran, sejak belajar lah, belajar membaca, menghafalkan, ya, terus kita mengamalkan, ya, memahami, mentadabbur hingga sampai mengajarkan, apa kata Allah? Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Karena Allah udah tahu nih, butuh kesabaran tingkat tinggi untuk kita belajar Quran. Dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah, nah, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ya, wazkurisma rabbika bukrotau wa asila. Nah, tadi pagi sebelum kita kajian sudah zikir pagi. Ya, petang kita zikir petang. Ini Masya Allah dan inilah dalilnya. Banyak ya dalil-dalil ini. Nah, ini menggambarkan it's like seperti kayaknya Allah tuh lagi ngomong gitu ke saya, ke kita semua gitu dengan surat Al-Insan ini. Kalau antum ingin masuk surga ya dengan segala pakaian indahnya, minuman nikmatnya, suhu yang pas banget, nggak akan kedinginan, nggak akan kepanasan, dikelilingi bidadari, bidodoro, apalagi eh, dipan-dipannya, Masya Allah lah gitu. Nah, apa kata Allah? Ya, waskurisma rabbika bukrata wa asila. Ya, zikir pagi dan petang. Ya, nah, di ayat 26 yang tadi malam Abi Ziyadah sama AA itu ya, Rojaah. Nah, ini nyambung sama santri ada yang mundur gitu ya. Atau mungkin sekarang juga banyak yang masih terpaksa ya sama mungkin Abi masih harus memaksa diri Abi untuk bangun gitu ya. Apa namanya sepertiga malam untuk qiyamulail, sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya. Ternyata semalam dengar cerita tadi dari Ayah Beben terkait dengan santri ada yang mundur karena jam sholat nggak biasa bangun sepertiga malam, katakan begitu. Malamnya Abi Allah Allah suruh tadaburi ayat ini gitu dengan membantu AA Kausar, Ziyadah dan Murojaah. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian malam, wa minal laili, sebagian malam aja, tidak perlu semalam suntuk gitu ya.
Fasjud lahu, maka bersujudlah kepadanya. Ya, sholat. Minimal 2 rakaat. Wasabbihu, bertasbihlah lailan tawila. Di ayat yang lain ada yang fastaghfiru, itu di waktu imsak, ya di waktu sampai subuh. Nah, tapi karena tadi malamnya Abi baca, biasanya Abi sambil menunggu subuh tuh ya istighfar ya karena banyak dosanya Abi gitu. Nah, karena baru tadabur ini tadi pagi ya subhanallah, subhanallah, karena perintah ya ternyata banyak ya opsi amal soleh kita ketika kita menunggu waktu subuh. Ternyata di ayat ini wasabbihu lailan tawila. Bertasbihlah kepadanya bersama makhluk lain ya, burung, ayam berkokok, daun-daunan, bunga, ya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala lailan tawila di bagian yang panjang di malam hari. Oh, ternyata nih kata Allah gitu kan. Kalau lu nih, kalau antum pengen dapat surga, didetailkan tadi kan, ya, Al-Insan ayat 1 sampai ayat 21-nya. Deh, ngaji Quran, sabar, zikir pagi dan petang, kata Allah. Terus apa kata Allah perintahnya? Ya, dan pada sebagian malam bangun. Fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Maka bersujudlah kepadanya, kepadaku, kata Allah, dan bertasbihlah kepadanya, kepadaku, kata Allah, pada bagian yang panjang di malam hari. Ya, awalnya memang harus dipaksa. Ya, awalnya ya can- camaba, calon santri, calon mahasantri baru yang mungkin sebelumnya di rumah yang belum pernah mondok, terutama gitu ya, belum terbiasa dengan habit kebiasaan eh, bangun di sepertiga malam, ya di sebagian malam ini wa minal laili fasjudlah, untuk bersujud dan bertasbih. Nah, ayo kita bangun kebiasaan yang baru ini, ya. Sejatinya pengingat buat kita, ya. Jangan karena ini dijadikan alasan untuk nggak betah, capek. Ya, kita memang sedang membangun sebuah kebiasaan, membangun sebuah karakter, dan itu memang harus dipaksa sejak awal. Dan semua apa yang dilakukan, insya Allah by the kurikulum di Masjid Muslim Milioner, itu semua ada dalilnya, ya baik itu di Quran ataupun dan atau di hadis. Ya, qaulullah misalnya, wajib tidur siang begitu kan. Ya, ya banyak orang yang melihat ya agak-agak lain nih, kok ini harus wajib tidur siang ya, karena apa yang kita inginkan pasti ada keberkahan di balik itu, karena Rasulullah pun menganjurkan tidur siang qaulullah. Ya, pasti ada walaupun kita belum pernah belum mengkaji lebih dalam, nggak tahu apa ini manfaat secara kesehatan, secara secara psikologi gitu ya, secara ketenangan jiwa dari qaulullah itu. Tapi minimal kita ittiba'ur Rasul, kita mengikuti Rasul, kita mendapatkan keberkahannya, insya Allah akan mendapatkan manfaat-manfaat yang mungkin kita belum paham. Kemarin Nabi baca hmm, postingan lah ya, eh, para saintis atau apa, para ilmuwan itu kaget di gambaran sendi-sendi tubuh kita, bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa sendi tubuh kita itu, jumlah persendian, kan banyak sendi-sendi kan, kalau nggak ada sendinya kita nggak bisa gini kan, sendi leher, sendi ini ada sendi atlas, siku ini ada sendi-sendinya, engselnya, itu ada 360 engsel di tubuh kita. Dan para saintis, para ilmuwan itu kaget gitu. Kok sudah tahu, padahal kan dulu Rasulullah tidak pernah membuka dan ngitung sendi-sendinya kan begitu. Ya, itulah kecerdasan Rasulullah ya, karena memang langsung dari Allah ilham tersebut. Ya. Nah, ternyata sains sekarang itu menunjukkan bahwa ya 360 engsel tubuh kita, sendi-sendi persendian di dalam tubuh kita. Ya. Nah, artinya ya ketika kita bicara Quran, ketika kita bicara hadis, kita mungkin belum paham nih, ya. Kenapa sih harus di sepertiga malam gitu ya? Nah, sebenarnya banyak juga kalau kita. Kenapa sujud fasjud lahu? Kemarin zaman-zaman COVID, ingat nggak? Ternyata apa yang paling bisa posisi yang menyembuhkan untuk membuang si virusnya gitu. Itu prone position. Prone position itu ilmuwan. Wah, ini
Prone position itu apa? Posisi bersujud. Ya, kenapa sepertiga malam? Itu bahasa brainwave, bahasa gelombang otak itu yang paling tenang. Lagi alpha state, itu dimana kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah ilham. Kita lagi paling bisa khusyuk di situ. Sebenarnya scientifically proven sudah banyak begitu. Ya, itulah saat dimana oksigen paling banyak sejatinya dan seterusnya. Nah, teman-teman, abang kakak ayah bunda, artinya apa? Sekarang kalau emang kita pengen mendapatkan apa yang tadi Al-Insan janjikan gitu ya. Allah janjikan di surat Al-Insan ini, dan itu semua buat kita nih. Kalau antum lihat ayat 1-2-nya kan kita ciptakan dari air penciptaan manusia lah. Itu buat kita sejatinya. Di ayat 3 atau ayat 4-nya ya Allah, manusia diciptakan untuk bisa melihat dan mendengar, intinya berpikir ya, melihat, mendengar dan berpikir untuk apa ya, kayak kan suka ada yang nanya begini ke Abi. Atau antum juga mungkin bertanya, ya, kita kita bertanya kepada diri sendiri, kita enak ya, alhamdulillah kita lahir dari keluarga yang muslim, katakan begitu. Nggak fair dong, mungkin bahasa gampangnya begitu. Itu yang non muslim lahir terus dia nggak ngerti Islam, gimana cara dia dapat hidayah? Nah, ternyata Allah sudah berikan akal. Tadi di surat Al-Insan, mereka harusnya bisa melihat dan mendengar dan mencari siapa Tuhan sebenarnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kan sejak kecil, dia melihatnya ada yang salah nih nyembah patung nih. Ini ada yang salah nih nyembah batu gitu ya. Kan dikasih akal itu. Kita diajak untuk berpikir, melihat dan mendengar. Sampai akhirnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menemukan nih, matahari, oh ini kok matahari ini kayaknya bukan Tuhan nih, soalnya bisa terbenam. Siapa nih yang ngatur matahari? Oh kayaknya bulan nih, bulan yang lihat bulan. Oh ini Tuhan saya. Oh ternyata bukan, bulan juga hilang. Ah, itu kan diajak untuk berpikir, ya. Nah jadi ya teman-teman kita di luaran sana mungkin belum sampai ke level pemikiran tersebut. Nah kita nih alhamdulillah wa syukurillah gitu kan. Kita sudah terlahir Muslim, ya. Intinya antum sekarang sudah muslim kalaupun ada yang mualaf gitu. Kita terkondisikan kajian, tertarbiyah ya online offline ya. Terus kalau kitanya nggak mau berpikir untuk lebih baik lagi menjadi insan ya yang mulia di mata manusia dan mata Allah, ya sulit gitu. Ya di ayat 27-nya Nasmaul bahas ayat 27 murojaahnya ziyadahnya yang menambah ayat di si Kausar, ya sesungguhnya inna haula'i yuhibbunal ajilah. Jadi sesungguhnya orang kafir itu mencari kehidupan dunia, wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqila, dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Fokusnya hanya dunia saja, ya, dan melupakan meninggalkan ternyata ada hari akhirat yang sebenarnya juga sedang menanti kita. Harus nggak? Boleh nggak kita memikirkan dunia? Harus. Ya, di surat yang lain Al-Qasas ya ayat 77 ya kan? Ya, raihlah, dapatkan eh dapatkan akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Ya, Allah mengajarkan dapatkan akhirat, jangan lupakan dunia. Memang kita harus harus hidup di dunia. Eh, Kita hidup dunia harus harus bahagia, harus sejahtera, harus sehat, harus kaya gitulah kurang lebih ya. Ya terlepas dari takdir Allah lagi sakit, lagi bangkrut dan seterusnya. Semoga itu hanya sementara dan Allah ambil, Allah sembuhkan, Allah selesaikan hutang piutang kita dan seterusnya. Ya, ya harus kita memikirkan dunia kita. Kita ingin warisi apa? Kita ingin berkarya apa? Karena dunia tempat kita berkarya, dunia tempat kita beramal soleh, ya. Tapi jangan lupa ada hari akhir ya yang juga sedang menanti kita. Kemarin ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayahanda mertua dari Bang Purangga ya wafat gitu. Dan yang masya Allahnya itu eh, ya kalau wafatnya oke zikrul maut, tapi kita ke pemakaman dan itu eh, kemana Nabi ke sana sama banyak tim MM ya sama Cing Ferry multimedia, itu satu bidang lahan tanahnya itu apa namanya, kayak baru semua, itu kayak baru 2-3 hari semua itu. Jadi kalau kuburan lama kita tahu itu ada banyak lah, mungkin ada kali 100-200 apa namanya lah yang jadi tanah itu masih baru semua tuh. Masih ada bunga-bunganya dan
ya bunga yang baru ya. Ya, pokoknya kelihatan lah itu kayak pemakaman massal gitu kalau kebayang Nabi. Oh, ini baru semua nih gitu. Ya, kawasannya baru. Nah, terus ketika kita datang itu ada ya pas liang lahatnya ayahanda Purangga, apa namanya, ayahanda mertua ya, ayahnya dari tante Dini, Mbak Dini. Nah, itu ada tiga berjejer. Jadi ayahnya Purangga dikubur di sini, terus kita selesai masuk jenazah berikutnya, ya, terus kita pergi mungkin berikutnya masuk lagi nih sini. Gitu. Ya di kepala habis sih, ya bener-bener ngantri ya. Gitu. Ya, Abi langsung berkaca gitu. Oke, saya jenazah berikutnya. Saya jenazah berikutnya. Jadi, udah itu baru semua gitu. Apa istilah kata, ya baru lah kuburan-kuburan sekitarnya dan yang baru, yang liang lahatnya terbuka, kita datang. Jadi ada banyak juga tamu-tamu, dikirain mau ke kita, oh ternyata bukan, ke tamu berikutnya gitu, ke jenazah berikut. Nah, buat Abi tuh hikmahnya dalam gitu. Oh oke, antri kita nih. It's a matter of time. Ya, belum tentu belum tentu yang lebih tua duluan kan begitu. Abi bisa jadi duluan, bisa jadi antum duluan ya. So teman-teman, abang kakak ya, ini coba antum pelajari sampai ayat 31 ya. Apa namanya, surat Al-Insan ya, ya ini Masya Allah. Buat abis ini surat yang sangat memotivasi. Dan at the end, yudkhilu may yasha, dan Allah itu memasukkan siapapun yang dia kehendaki dalam rahmatnya. Ya, adapun orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Ya, nah kita harus mendapatkan nih teman-teman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman, sudah 6 lewat 17. Ya, coba antum pelajari surat Al-Insan dan dapatkan semangat dari detail yang Allah ceritakan tentang surga. Pelajari Quran, bersabar kata Allah, zikir pagi dan petang, bangun wa minal laili sebagian malam, ya, lailan tawila, dan malam yang dari malam yang panjang itu gitu. Ngapain? Ya, bersujud, ya wasabbihu, bertasbihlah di malam yang panjang tersebut. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan semangat kita untuk terus menjadi mujahid yang istiqomah, yang bersabar untuk mendapatkan surganya. Mohon doanya buat Abi, mohon doanya buat Ayah Beben, buat Abi Umi ya, buat keluarga Abi Umi semua dan keluarga antum semua juga Abi doakan insya Allah, para orang tua asuh, para donatur, para orang tua santri, semua harus saling mendoakan. Ya, kita nih banyak dosa, kita nih banyak hilaf, banyak lalai. Mudah-mudahan ya kita bisa saling mengingatkan untuk bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari diri pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi